Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Faisal Eriza, dosen program studi Diploma 3 Administrasi Perpajakan, Fakultas Vokasi Universitas Sumatera Utara. Izinkan saya menampilkan video pembelajaran untuk mata kuliah pengantar perpajakan yang merupakan syarat bagi sertifikasi dosen untuk tahun 2025. Tujuan mata kuliah ini adalah untuk mengajarkan inklusi perpajakan, di mana pajak merupakan penerimaan utama bagi pendapatan negara. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik, apa kabarnya? Baik. Alhamdulillah ya. Adik-adik sekalian, selamat datang. Kalian adalah mahasiswa semester awal, semester 1, dan hari ini saya masuk dalam mata kuliah pengantar perpajakan. Perkenalkan, nama saya Faisal Eriza yang akan menjadi dosen pengampu mata kuliah ini. Jadi kita ada 16 kali pertemuan, di mana 14 kali perkuliahan dan 1 kali ujian tengah semester, serta nanti 1 kali ujian akhir semester. Kemudian saya harus beritahu juga ya, ada perbedaan. Adik-adik tadinya kan SMA ya? Ada SMA nih kan tadinya, benar? Iya, Pak. SMA ada yang SMK? Ada, Pak. Ada yang MAN? Ada, Pak. Ada MAN, ada juga ya. Ada yang dari paket C? Oh, nggak ada ya? Baik. Jadi ada perbedaan antara sekolah dengan kuliah. Jadi kalau di perkuliahan, adik-adik harus lebih banyak aktif nanti, ya, belajar secara mandiri. Jadi nanti saya akan berikan tugas-tugas, baik tugas yang sifatnya mandiri maupun tugas yang sifatnya kelompok, ya. Dan kita di sini berdiskusi, sharing-sharing aja. Bukan berarti saya di depan ini adalah sumber dari segala sumber ilmu, enggak. Jadi saya nanti akan menunjukkan sumbernya, ya. Buku-buku perpajakan silahkan adik-adik baca, atau juga yang sumber-sumber online, ya. Jadi kita banyak di sumber pustaka. Baik, adik-adik kita mulai ya. Jadi harapannya mata kuliah ini nanti mampu memberikan pengetahuan kepada adik-adik mengenai administrasi, ya, hukum, ekonomi, ya, tentang perpajakan. Kemudian bisa mengidentifikasi apa yang jadi masalah, kemudian merumuskan dan menerapkan bagaimana penyelesaiannya nanti, khususnya di bidang perpajakan ini secara bertanggung jawab. Dan khusus untuk mata kuliah kita, ya, pada hari ini kita harapkan nanti adik-adik setelah selesai mata kuliah yang saya bawakan, adik-adik bisa memberikan definisi apa itu pajak, apa perannya, bagaimana konsep-konsep teorinya, ya. Kemudian adik-adik bisa mampu nanti menjelaskan apa masalah yang terjadi di bidang pajak dan bisa menerapkan perhitungan nanti. Setelah 16 kali pertemuan, adik-adik bisa menghitung pajak secara baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, nah hari ini kita akan bahas apa sih peran pajak, apa definisinya, dan apa fungsi pajak. Ya, jadi hari ini 3 saja kita bahas, adik-adik. Oke, yang pertama, coba mungkin adik-adik pernah dengar apa itu pajak? Siapa yang pernah dengar semua ya? Benar, Pak. Apa itu pajak? Yang harus kita bayar kepada negara, Pak. Yang harus kita bayar kepada negara. Yes, benar. Ada lagi? Ada wajib. Pungutan yang sifatnya memaksa dan wajib. Yes, that's right, benar. Jadi pajak itu adalah kontribusi wajib warga negara kepada negara, ya, berdasarkan undang-undang. Artinya bisa dipaksakan, ya. Dan warga negara tidak mendapat imbalan secara langsung. Secara langsung nggak dapat imbalan, ya.
dan digunakan untuk pengeluaran negara, pengeluaran pemerintah dengan sebesar-besar manfaatnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi itu tadi yang belum disebutkan. Untuk apa? Memang wajib, memang memaksa, memang itu adalah kewajiban, tapi gunanya adalah untuk kemakmuran rakyat. Oke, nanti kita akan bahas. Terus kenapa kita harus bayar pajak? Ya, karena untuk negara, khususnya negara kita Indonesia yang sebesar ini, 280 juta lebih penduduknya, kemudian 17.508 pulau, ya. Negara sebesar ini bagaimana menjalankan roda pemerintahan? Bagaimana membiayai kebutuhan rakyat? Bagaimana mempertahankan integritas pertahanan dan keamanan negara? Pasti memerlukan biaya yang sangat besar. Jadi kita lihat ya, jalan, jembatan, ini butuh biaya. Sudah dibangun pun pasti ada perawatannya, benar kan? Kemudian untuk Pak Hakim, Pak Jaksa, kepolisian, aparat keamanan, pemadam kebakaran, guru, ya, guru di sekolah-sekolah negeri, dosen di sekolah-sekolah pemerintah, ya, kereta api, rumah sakit, kemudian juga termasuk imunisasi kepada balita, ya, dan jalannya seluruh kantor pemerintahan baik pusat, kementerian, lembaga, provinsi dan kabupaten kota, bahkan sampai desa itu memerlukan biaya yang sangat besar. Jadi menurut APBN kita butuh lebih dari 2.000 triliun. Bahkan tahun 2025 ini kita pengeluarannya diperkirakan 3.500 triliun rupiah, ya, pengeluarannya, ya. Jadi sumber negara itu bisa saja sih Pak jual sumber daya alam, bisa kan? Indonesia apa yang nggak boleh? Apa contoh sumber daya alam? Batu bara. Batu bara, Iya, nikel, itu sumber daya alam, bisa saja kita jual. Oke. Kemudian apalagi cara yang kedua? Cara yang kedua kita adalah pinjam dari dalam dan dari luar negeri. Oke, bisa kan? Bisa kan? Bisa, Pak. Bisa. Negara kita dipercaya. Yang ketiga dari pajak. Ya. Nah, kita bahas satu-satu ya. Kalau kita jual sumber daya alam kita itu suatu saat habis, hutan kita bangi, habis kan? Yang jadi malah bencana alam. Minyak bumi, kita lihat dulu Pangkalan Berandan, itu adalah penghasil minyak dan gas pertama di Indonesia. Sekarang tinggal sedikit, habis, ya. Kemudian nikel sekarang lagi booming sebagai bahan untuk membuat baterai listrik. Kita lihat pemberitaan di Raja Ampat, daerah yang seperti kepingan surga tapi hancur gara-gara ditambang. Oke, dan itu akan habis menyisakan tidak ada, ya kan? Habis. Mau sampai kapan kita jual? Kemudian utang pasti ada bunganya. Ada rupanya yang mengutanginya. Oke, bunga. Kawan. Utang sama kawan lah. Kadang-kadang nggak dibayar. Tapi ya ini kita perhitungkan lagi ya. Utang kita juga cukup besar. 8.000 triliun utang kita saat ini. Ya, utang kita saat ini adalah 8.000 triliun atau 40% dari PDB. Oke, dan itu udah lampu kuning lah. Walaupun ada yang bilang Pak, Jepang Pak 90% dari PDB utang, tapi dia tahu manajemennya, mengelola dana utang itu tahu. Amerika Serikat juga besar terhadap PDB, tapi Amerika Serikat sudah bisa mengelola dengan baik. Nah, pajak itu mengajak peran serta rakyat untuk membiayai negaranya sendiri. 1.988 triliun itu pajak, 300
hampir ke 400 triliun itu dari cukai. APBN kita sumbernya dari pajak. Ya, selain itu adalah PNBP, pendapatan negara bukan pajak. Indonesia memang pernah dulu tahun 80-an itu APBN-nya dibilang migas non migas. Sekarang nggak ada lagi, kita nggak penghasil migas lagi, kita nggak negara OPEC lagi, tapi negara pengimpor. Ya. Makanya sekarang pendapatan kita adalah pajak bukan pajak, gitu ya. Nah, ini mengajak kita semua. Jadi pajak itu sama dengan prinsip demokrasi, ya, dari rakyat, oleh rakyat, di rakyat yang bayar, dan untuk rakyat. Jadi kita katakan digunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Jadi pajak itu bukan untuk aparatur saja, untuk gaji aparatur memang, tapi untuk menjaga rakyat. Untuk bayar gaji polisi memang, tapi untuk menjaga keamanan. Untuk bayar gaji guru memang, tapi untuk mencerdaskan bangsa. Untuk membangun fasilitas kesehatan berupa rumah sakit, tapi untuk menjaga kesehatan masyarakat, anak bangsa. Oke, jadi pajak itu mengajak kita semua untuk membangun negara kita. Ya, jadi pertanyaannya, Pak, rakyat yang mana, Pak? Ya kan? Rakyat yang mana yang harus membayar pajak? Rakyat yang mana? Apakah Anda membayar pajak? Oh enggak. Anda bayar pajak? Anda bayar pajak? Anda wajib pajak? Kalau bayar pajak mungkin iya ya. Kita beli baju, ini beli baju Ada pajaknya. ada PPN. Oke, saya beli jam ada PPN. Itu kita sudah bayar pajak sebetulnya. Tapi apakah kita wajib pajak? Enggak. Belum tentu. Ya, karena tidak semua warga negara Indonesia itu wajib pajak. Subjek pajak, iya. Tapi nanti itu pertemuan selanjutnya kita bahas. Siapa yang jadi subjek, siapa yang jadi wajib. Oke, saya hanya melempar ide saja ya. Jadi di sini rakyat yang sudah memenuhi persyaratan untuk membayar pajak, yaitu yang sudah mempunyai penghasilan yang melebihi PTKP. Kalau gajinya cuma 4.400.000, enggak, dia tidak bayar pajak. 4.499.000, enggak juga, dia di bawah PTKP. Ya kan? Walaupun bedanya 1.000. Tapi kalau 4.510.000, ya 10.000 itu ya kan? Nah, itu bukan semuanya ya. Oke, dalam 1 tahun, jadi 1 tahun itu 4.500.000 dikali 12 sama dengan berapa? 4.500.000 dikali 12 sama dengan 54 juta. Itu kalau ngajar ya. Oke, nanti kita bahas kalau yang kawin, kalau yang punya anak, nanti kita bahas. Jadi kalau kita lihat penerimaan pajak ini terus tumbuh, terus meningkat. Diharapkan tahun 2025 ini nanti lebih dari 2.000 triliun penerimaan pajak. Harapannya ya, harapannya seperti itu. Ya, jadi kalau kita lihat tahun lalu APBN kita pendapatan negara itu 2.700, ya, 2.300-nya dari pajak. Yang bukan pajak cuma 473 triliun. Ada hibah, ada 400 miliar. Hibah ini apa nih maksudnya? Diberikan secara cuma-cuma, tidak pakai bunga. Contoh, Australia menghibahkan misalnya 100 M untuk penanggulangan kebakaran hutan. Oke. Nah, itu diberikan kepada pemerintah kita. Kalau negara maju, ya begitu. Uni Eropa datang kemari, wah bagus yang hutan longsor ini. Ini menyumbang paru-paru dunia, oksigen untuk dunia. Kita berikan 200 M. Apalagi, wah ada lagi negara yang concern dengan penyakit menular. Dia berikan lagi hibah 100 M. Jadi negara maju seperti itu.
dia kasih kepada negara-negara berkembang hibah untuk concern terhadap suatu masalah tertentu. Ya. Nah, tapi belanja kita lebih banyak daripada pendapatan. Lihat, penghasilannya 2.700, belanjanya 3.300. Apa defisitnya? 522,8 triliun. Jadi 3.300 kok banyak kali, Pak? Iya. Belanja apa aja? Pemerintah pusat 2.400 triliun lebih. Kementerian, lembaga, termasuk ini universitas. Ada yang dapat KIP? Ada teman kita yang dapat KIP ya. Itu juga dari situ. Ya kan? Gaji dosen, ya juga di situ pemerintah pusat itu. Yang ke daerah 857 untuk provinsi, kabupaten, kota, desa. Itu dana transfer daerah. Jadi posturnya lebih banyak pemerintah pusat. Maka jalan pun banyak jalan negara. Jalan dari Banda Aceh ke Medan itu jalan negara. Oke? Terus dia ke mana? Ke Siantar sana itu jalan negara. Oke? Tapi kalau jalan yang di mana? Jalan kampus kita ini jalan pintu Kota Medan. Ya kan? Nggak semua jalan itu adalah jalan kota atau kabupaten, ya. Nah, itu nanti ada dana transfer ke daerah juga, termasuk dana desa. Oke, kita lihat lagi. Kalau gitu, kita lihat ya. Apalagi peranannya adik-adik? Alat perang, Pak. Iya, alutsista. Rafale dari Prancis. Itu harganya nggak murah itu. Triliunan. Berapa buah? 3 buah. Berapa buah? 3 buah. Jaga mana? Jaga pakai perang Medan aja kan. 3 buah ya kan. Ini dari ahli dari Prancis ya. Kemudian ya Perlman bilang ini pajak itu prestasi yang dipaksakan sepihak. Sepihak maksudnya dari pemerintah, dari penguasa. Tapi ada normanya, ada undang-undangnya. Tanpa ada kontraprestasi. Anda bayar pajak nggak langsung dapat hasil. Parman juga begitu, iuran wajib, jadi istilah saja. Iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma hukum untuk menutup biaya produksi barang dan jasa secara kolektif untuk kesejahteraan kita semua, ya. Yang terutang siapa saja, orang pribadi ataupun badan. Jadi nggak mesti orang per orang, tapi termasuk juga Anda punya CP, Anda punya PT, Anda punya firma, itu juga sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang tidak mendapatkan imbalan secara langsung digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Oke, jadi ciri-cirinya apa dari sini? Kita alihkan sebagian kekayaan orang atau badan itu kepada pemerintah. Kemudian dipungut, ada undang-undangnya. Dipungut negara, bukan dipungut preman ya. Pemerintah pusat maupun daerah. Pak, tapi Pak, itu di jalan seringkali yang mungut bukan pegawai pemerintah, memang karena seringnya pihak ketiga ya. Jadi pegawai pemerintah nggak mungkin jadi tukang parkir kan, tapi dia menggunakan pihak ketiga, itulah ormas OKP ya. Kemudian untuk pengeluaran pemerintah dapat digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dan dipungut secara langsung ataupun tidak langsung. Ada pajak yang langsung? PPN itu malah tidak langsung. Oh iya. PPN bisa nggak dialihkan? Bisa. Harusnya yang kena adalah yang buat baju ini. Dia ini kan tadinya kain-kain, benar, digabung dijahit, bertambah nggak? Bertambah Nilainya bertambah. Harusnya yang buat yang kena, tapi dia bisa nggak alihkan ke yang beli? Misalnya ya, harganya misalnya 100.000 misalnya, ya. Nah, karena bertambah manfaatnya, saya alihkan aja ke yang beli. Jadi 112.000, 12%, ya kan?
112.000. Yang bayar siapa? Yang beli. Itu namanya nggak langsung. Yang lapor pajaknya ya saya tadi yang buat, bukan yang beli. Tapi kalau pajak penghasilan dipotong dari gajimu, kamu yang lapor nanti. Nah, begini, tapi itu nanti pertemuan selanjutnya. Ya, itu maksudnya langsung tidak langsung. Nah, apa sih fungsi pajak? Fungsi pajak itu ada beberapa. Yang pertama itu untuk sumber bagi pengeluaran negara, pengeluaran pemerintah. Mekanismenya APBN. Jadi APBN itu adik-adik, APBN itu ada pendapatan, ada belanja. Jadi untuk membiayai belanja negara itu pendapatan terbesarnya dari pajak. Ya, nanti satu lagi ada PNBP, pendapatan negara bukan pajak. Yang ketiga tadi apa? Hibah. Ya, tapi yang terbesar ini 75% dari pajak. Nah, itu jadi fungsinya adalah budget. Kemudian yang kedua fungsinya adalah mengatur reguler. Mengatur itu adalah pelaksana kebijakan bidang sosial dan ekonomi. Contoh, minuman beralkohol itu berbahaya nggak? Berbahaya. Kalau dibiarkan beredar bebas, maka semua orang bisa beli. Akibatnya tingkat kejahatan, dampak ikutan dari minum alkohol itu akan sangat berbahaya, maka harus dikendalikan. Caranya, kenakan dia cukai, sehingga harganya mahal dan tidak semua orang bisa beli. Itu dia mengatur ya. Oke. Jadi dia jumlahnya jadi terbatas. Oke. Nah, itu antara lain. Kemudian fungsi yang ketiga adalah distribusi. Jadi yang bayar pajak itu adalah orang yang kaya. Semakin banyak penghasilannya, maka semakin besar pajak. Apakah sama orang kaya dengan orang miskin penghasilannya? Beda. Bahkan kalau yang miskin di bawah PTKP tidak bayar pajak. Nah, gitu ya. Nah, ini ada tugas untuk kalian, adik-adik, minggu depan. Coba nanti adik-adik jelaskan apa bedanya retribusi, apa bedanya sumbangan, apa bedanya zakat. Ya. Nah, bedakan apa dia bedanya dengan pajak. Oke. Ini minggu depan saya tanya ya. Apa itu pajak, apa itu retribusi, apa sumbangan, apa zakat, ya. Jadi itu ya. Ini ada dari si Fitriandi dan kawan-kawan ya. Itu kompilasi undang-undang pajak terlengkap. Oke. Demikian, barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Saya mungkin akhiri dengan pantun ya. Atau ada sebelumnya ada yang mau tanya? Silakan deh. Sebelumnya terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, kan kalau di negara maju nih Pak, bahkan itu pajaknya itu lebih rendah Pak daripada kita negara berkembang. Kenapa bisa begitu ya Pak? Ya kenapa beda-beda? Ya karena memang struktur ekonominya berbeda. Ya, struktur ekonominya berbeda. Jadi kalau di Singapura itu mereka tidak punya sumber daya alam, sehingga mereka mengharapkan investasi itu datang dengan memurahkan pajak. Dan juga pajak ini merupakan sumber utama, jadi masih ada ruangnya untuk menaikkan. Jadi kalau dinaikkan itu tidak seperti kenaikan ke-11 mungkin smooth ya, tapi ke-12 kemarin sempat ada penolakan oleh pemerintah. Dilakukan kebijakan berupa yang 12 itu adalah yang barang mewah, yang tidak mewah tetap 11. Ada nggak yang nggak kena pajak? Ada, namanya bahan pokok sembako, itu tidak kena pajak.
tidak kena PPN. Dari padi menjadi beras itu nggak kena PPN. Itu dia dibebaskan. Jasa, ada yang nggak kena pajak? Ada. Kalian kuliah kena PPN? Enggak. Tapi kalau kalian belajar di John Robert Power, kena PPN nggak? Kena. Kalian belajar ilmu advokat apa hukum di sekolah advokat, kena PPN nggak? Kena. Jadi untuk kalian-kalian yang begitu ada PPN-nya. Tapi kalau untuk SD, SMP, SMA, kuliah itu dibebaskan dari pajak. Jadi kita memang tarifnya tinggi tapi tidak semua kena pajak. Ya. Nah, kalau tadi negara maju PPh-nya besar. Besar. Amerika besar, Eropa besar. Makanya sejumlah pemain-pemain itu kan kena kasus pajak ya. Messi, Spanyol besar PPh-nya. Lebih besar dari kita. Kita berlapis, nanti kita akan pelajari pertemuan selanjutnya. Ada yang 5%, ada yang 15%, ada yang 25%, ada yang 30%, ada yang 35%. Yang 5% sampai dengan 60 juta. Oke, di atas 60 sampai 250 15%. Oke. Di atas 250 sampai 500 25%. 500 sampai dengan 5M 30%. Di atas 5M 35%. Jadi seperti itu. Jadi kita tarifnya itu berkeadilan. Siapa yang besar, yang penghasilannya 5M ke atas itu bayar 35%. Tapi yang cuma di bawah 60 sampai PTKP sampai 54 juta, ya cuma 5%. Di bawah PTKP nggak perlu bayar pajak. Sama kayak UMKM. Nah, UMKM itu kalau diperpajakan di omsetnya di bawah 4,8 M itu cuma 0,5%. Bahkan ada kebijakan baru yang omsetnya 500 juta ke bawah per tahun atau 43,3 juta per bulan tidak perlu bayar pajak. Jadi kalau dapat hasil dibelanjakan dengan benar, maka sejahteralah kita. Ada lagi? Cukup? Saya akhiri dengan pantun ya. Oke. Ke ujung kulon melihat badak. Badannya berat, culanya satu. Mari kita sadar dan peduli pajak. Pajak kuat, Indonesia maju. Terima kasih atas perhatian adik-adik sekalian. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang berkenan. Jangan lupa tadi tugasnya akan kita diskusikan minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.